Halo, kita teruskan pelajaran kita. Kita akan belajar dari Yohanes 18 ayat 1 sampai ayat 40. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Dari ayat 1 sampai 8 ini kita bisa memahami bahwa Yudaslah yang memimpin orang-orang untuk menangkap Yesus. Dan pada saat itu Yesus menghadapi mereka. Dia yang berada di depan. Kemudian di ayat 8 ini Yesus mengatakan, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Jadi Yesus berdiri di depan menghadapi masalah dan dia melepaskan murid-muridnya supaya tidak ikut ditangkap. Ini adalah ciri daripada Tuhan Yesus, yaitu gembala yang baik. Jika ada masalah, dia berada di depan. Jadi dari sikap hidup yang kita lihat, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus senantiasa berada di depan. Di dalam hidup kita, yang kita percayakan kepada Tuhan, kita juga yakin bahwa apapun yang kita hadapi, karena kita sudah menjadi domba-domba daripada Tuhan Yesus, maka Yesuslah yang berada di depan ketika kita menghadapi masalah di dalam hidup. Dan Yesus tidak akan membiarkan kita. Ini merupakan contoh secara nyata diperbuatnya pada saat itu. Yang kedua yang kita bisa lihat bahwa ketika ia berkata, "Akulah dia," ternyata perkataannya itu memiliki kuasa. Sehingga orang-orang yang mau menangkap dia terjatuh ke tanah. Artinya kata-katanya itu memiliki dampak. Sehingga orang-orang terjatuh. Jadi Tuhan Yesus ini bukan manusia biasa. Ayat 9, "Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Ayat 10, "Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu."
bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Hal yang sama bisa kita lihat juga di dalam Lukas 22, di mana yang diserang Petrus itu adalah hamba imam besar, putus telinganya. Namun Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus masih membuat mukjizat. Telinga yang sudah putus dipasangnya kembali. Inilah kuasa Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus melarang murid-muridnya untuk berperang. Sehingga ia mengatakan kepada Petrus, sarungkan pedang itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Artinya apa yang sedang terjadi itu sudah menjadi rencana daripada Tuhan. Jadi itu harus terjadi. Ayat 12, maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Jadi Petrus dan satu orang murid lain. Murid lain ini pastinya adalah Yohanes sendiri. Karena dia nanti yang akan tahu semua apa yang terjadi, dialah yang mencatatnya. Ayat 16, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Jadi Petrus untuk menyelamatkan dirinya, karena dia takut, maka dia berkata bukan. Ayat 18. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia, aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga
seorang muridnya. Ia menyangkalnya, katanya bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Sudah pasti orang ini tahu, karena telinganya dipotong oleh Petrus. Jadi dia tahu. Namun Petrus, apa kata Petrus? Maka Petrus menyangkalnya pula. Dan ketika itu berkokoklah ayam. Jadi ini telah disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelumnya, bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan ini telah terjadi. Jadi perkataan Yesus ini ya dan amin. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita supaya kita benar-benar percaya kepada Yesus. Apa yang dikatakannya itu ya dan amin. Oleh sebab itu jangan kita ragu dengan semua apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu pengajaran-pengajaran yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah ya dan amin, karena dia adalah firman itu. Dialah yang berfirman, dialah yang menyampaikan firman, dan semua firman yang disampaikannya itu adalah kebenaran. Ayat 28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Memang ini orang Yahudi ini sangat ketat dalam beragama. Masuk ruang pengadilan aja itu bisa menajiskan diri. Sungguh luar biasa mereka dalam beragama. Ayat 29, sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pengajaran-pengajaran yang dilakukan Yesus itu menurut orang-orang Yahudi adalah perbuatan jahat. Maka pantaslah dia dibawa ke pengadilan. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal ini dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Yesus menegaskan bahwa kerajaannya bukan seperti kerajaan dunia. Kerajaannya beda. Kerajaannya adalah kerajaan sorga.
bukan seperti kerajaan dunia. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Yesus menegaskan di sini bahwa memang untuk itulah dia lahir, menjadi raja. Aku lahir dan aku datang ke dalam dunia ini. Akulah raja yang memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Artinya, orang-orang yang memang sungguh-sungguh mencari kebenaran, mereka akan mendengarkan suara Yesus. Mereka akan mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Seperti yang dikatakan di pasal 10 bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mendengarkan di sini artinya mendengar apa yang dikatakan dan percaya dan kemudian melakukan apa yang mereka dengar. Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya." Jadi melalui perkataan Tuhan Yesus ini, Pilatus berpikir dan mengambil kesimpulan bahwa Yesus tidak bersalah. Karena dia berkata tentang kebenaran. Namun Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Artinya Pilatus tidak tahu apa itu kebenaran. Di pasal 17, Yesus mengatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ayat 39, "Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Pilatus ini sebenarnya sudah memutuskan di dalam hatinya untuk membebaskan Yesus. Karena menurutnya bahwa dia itu tidak bersalah. Sehingga dia mengatakan, "Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Ayat 40. Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Jadi mereka lebih suka Barabas yang dihukum karena dia adalah seorang penyamun dibebaskan daripada Yesus. Karena mereka sudah benar-benar membenci Yesus karena pengajarannya. Melalui peristiwa ini kita bisa melihat bahwa walaupun Yesus itu tidak bersalah, tetapi dia tetap dihukum. Dan memang ini harus terjadi sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan baginya. Sebenarnya dalam pengadilan Yesus diputuskan tidak bersalah. Namun dia tetap dihukum karena desakan daripada orang-orang Yahudi. Dan desakan orang-orang Yahudi ini juga mendukung
apa yang telah dinubuatkan kepada Yesus, bahwa dia akan dihukum walaupun dia tidak bersalah.